Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah berkeluarga. Masihkah mungkin untuk bisa bersamanya? Jawabannya masih, asal kamu lakukan hal ini. Ya, oke, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa saya mengucapkan salam ya kepada seluruh adik-adikku sekalian yang berada di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Ya, yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Bali, Nusa Tenggara, Papua, kemudian juga yang ada di luar negeri ya, di Singapura, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Timor Leste, kemudian di Taiwan, di Hong Kong, di Jeddah, di Qatar, di Dubai, di Doha, dan seterusnya ya. Semoga semuanya kabarnya baik-baik selalu dan tetap bersemangat. Tidak pernah putus saya doakan, semoga semuanya bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya pada hari ini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ya, mantan sudah berkeluarga. Ini tema yang amat sangat menarik bagi saya ya. Saya baca tuh di hampir semua video di channel kita ini selalu ada pertanyaan, Ustadz kalau mantan sudah berkeluarga bagaimana? Ya, Ustadz kalau mantan sudah punya anak terus bagaimana? Ya. Nah, jadi pertanyaan itu bagi saya menarik ya. Dan itu menunjukkan bahwa ternyata cinta di hati Anda teramat sangat besar kepada mantan Anda. Tidak lekang oleh waktu, tidak lapuk oleh zaman, ya. Dan itulah cinta. Nah, jadi ya, kenapa ada keinginan kuat untuk bisa kembali bersama dengan mantan? Itu menunjukkan selain cinta Anda yang sangat besar, sesungguhnya konflik atau perbedaan yang menyebabkan Anda berpisah dengan mantan itu tidak terlalu serius. Ya. Kenapa? Karena kalau konflik dan perbedaan itu atau benturan tadi terlalu serius dan terlalu keras ya, umumnya cinta akan bertransformasi menjadi kebencian. Jangankan untuk balik bersama dia, mendengar nama dia disebut pun orang yang sudah kadung benci itu tidak mau. Ya. Nah, keinginan untuk kembali terus bersama itu menunjukkan memang konfliknya sesungguhnya jika pada saat perpisahan itu terjadi bisa disegerakan untuk mencari solusi atau treatment, tentu bisa diselamatkan ya. Dan kenapa sampai hari ini cinta di dalam hati Anda masih teramat sangat begitu besarnya kepada mantan? Karena memang pada umumnya pula cinta yang akan running terus, orang menyebutnya sebagai cinta abadi, itu adalah cinta yang biasanya gagal bersama. Ya. Kenapa? Kalau orang bersama malah umumnya yang terjadi saling mengkhianati, saling menyakiti, saling meninggalkan, dan seterusnya tadi. Sehingga yang saya sebutkan cinta jadi benci. Tetapi karena Anda gagal bersama dengan dia,
dan konfliknya juga sebenarnya tidak terlalu besar, maka cinta itu akan tetap tumbuh di dalam hati Anda, tetap eksis sampai kapanpun juga. Nah, sekarang bagaimana kalau dia sudah berkeluarga? Hari ini, ketika Anda melihat video ini di channel kita ini ya, Anda tahu di luar sana ada berapa ribu orang yang harus berpisah dengan suaminya, dengan istrinya. Ada begitu banyak penyebab. Ada yang bercerai. Bercerai itu bisa jadi karena faktor pengkhianatan lagi, bisa jadi karena faktor persoalan ekonomi yang sedemikian beratnya. Dan itulah anehnya kita. Ketika ada persoalan ekonomi, seharusnya kan suami istri itu harus tambah kompak, bahu-membahu mencari solusi. Apa kemudian dengan terjadinya perceraian, tiba-tiba langsung kaya raya? Kan tidak, malah tambah susah. Tapi yang terjadi ya begitu itu. Ada persoalan ekonomi, malah bukannya saling menguatkan untuk bisa bangkit kembali, tapi justru malah berpisah ya. Nah, kemudian perceraian itu bisa juga disebabkan ya oleh intervensi dari keluarga yang terus-menerus ikut campur di dalam persoalan suami istri tadi. Maka saya selalu menasihatkan, kalau Anda menikah ya, tidak usah bangga dan tidak boleh bahagia ketika Anda mendapatkan fasilitas dari mertua. Jadi cowok matre atau jadi cewek matre. Karena sesungguhnya ketika Anda menggunakan fasilitas dari mertua, rumah, maka Anda akan kehilangan independensi Anda, dan selamanya Anda akan disebut sebagai orang yang tidak berdaya. Lebih baik rekoso ya di awal pernikahan itu, kontrak rumah ala kadarnya, yang penting ada tempat berteduh dari hujan dan panas ya. Nanti pelan-pelan nabunglah untuk bisa membeli rumah yang sederhana, daripada hidup di dalam sangkar emas ya. Seperti burung tuh, biarpun sangkarnya terbuat dari emas, dia tetap tidak bahagia. Apalagi kalau Anda jadi satu atap dengan mertua rame terus ya, dan Anda tidak akan memiliki ilmu kemampuan untuk memanajemen keluarga dengan seharusnya ya. Nah, jadi intervensi dari orang tua itu juga bisa menyebabkan terjadinya perceraian atau perpisahan yang lain kan. Banyak juga tuh yang berpisah karena pasangannya sakit, kemudian wafat dan seterusnya ya. Nah, jadi hari ini ada begitu banyak orang yang bercerai, berpisah dari pasangannya. Dan hari ini ada ribuan orang yang menikah kembali, baik itu menikah dengan mantannya dulu, atau rujuk kembali dengan suami atau istri yang sudah berpisah dengannya, atau menikah kembali dengan seseorang yang sama sekali baru di dalam kehidupannya. Ya, jadi kalau pertanyaannya, mantan sudah berkeluarga, apakah masih bisa bersama? Jawabannya bisa saja, jika Allah menghendaki. Ya, jalannya bagaimana? Ya jalannya Allah yang mengatur. Kalau Allah menghendaki, semuanya serba mungkin dan semuanya bisa terjadi. Ya, beda dengan kita. Kita jungkir balik pun berpikir dan berusaha. Tetapi ketika Allah
belum mengizinkan, ya tentu apa yang kita inginkan belum bisa terwujud. Tapi jika Allah yang menghendaki, semuanya pasti langsung terjadi, ya. Nah, yang penting ya yang harus Anda lakukan, Anda tidak pernah masuk ke dalam kehidupan keluarga si mantan tadi, ya. Apakah chatting, apakah menjadi teman curhat, dan seterusnya. Jaga jarak. Jangan sampai kita sudah pernah merasakan sakitnya orang yang dicintai diambil oleh orang ketiga. Jangan sampai kita memposisikan diri pula sebagai orang ketiga. Ya, kalau kita menempatkan diri sebagai orang ketiga di dalam keluarga dia, maka apa bedanya kita dengan orang ketiga yang sudah merebut mantan tadi? Jaga jarak, ya. Kemudian ya, Anda mendoakan dia yang baik-baik, ya. Menjadi seseorang yang baik dalam pandangan manusia itu namanya pencitraan, ya. Tetapi menjadi seseorang yang baik, yang tulus, yang ikhlas, yang jujur di hadapan Allah, itu namanya mencari mardatillah, mencari keridhaan Allah. Walaupun ketika kita berdoa, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada mantanku, keluarganya, istrinya, semoga anak-anaknya menjadi anak yang salih dan salihah. Kita berdoa begitu sendirian dengan lisan kita. Allah tahu kok apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Tapi Allah menghargai usaha kita untuk selalu menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Ya. Kita berdoa, ya Allah, aku memohon agar mantanku sehat, mudah rezekinya, dan seterusnya. Itu lisan kita yang berdoa begitu. Hati kita, ya, di dalam hati itu, ya semoga mantan cerai, semoga mantan berpisah, keluarganya begini, begitu, dan seterusnya. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita yang paling dalam. Tapi dengan kita berdoa yang baik-baik, itu akan Allah hargai sebagai upaya kita untuk selalu mencari ridho Allah. Karena kebahagiaan itu kuncinya jika Allah ridho. Dan pada akhirnya semua persoalan, semua cita-cita, semua mimpi, semua pertanyaan-pertanyaan kita itu, ya, dikembalikan kepada Allah. Jika Allah menghendaki, maka apapun yang ada di dalam hati kita, walaupun kita tidak enak untuk mengucapkannya dengan lisan kita, akan Allah wujudkan. Maka kita diajarkan wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.